Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari ataupun mata pelajaran ya, jadwal sekarang yaitu mata pelajaran bahasa Sunda ya, sekarang dari jam 8 sampai jam 8.30. Sebelum masuk ke pembelajaran bahasa Sunda, untuk itu sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda. Nah, sekarang kan belajar di bahasa Sunda ya. Yaitu kelas 3 semester ganjil. Nah, masih semester ganjil ya. Nah, tapi di sini pengajaran yang kedua, yaitu bab kedua atau bab kedua ya, pengajaran itu atau pembelajaran kedua, yaitu pengalaman nu pikaresepeun. Ya berarti pengalaman yang disukai ya, pengalaman yang disukai. Di sini pengalaman nu pikaresepeun itu pengalaman yang disukai. Nah, seperti itu, atau pengalaman nu disukai ya, yang disukai. Di sini kita akan memasuki paniten basa bagian aksara ya. Aksara A, B, jeung C. Nah, berarti paniten basa. Nah, sekarang itu paniten basa yaitu pengamatan ya, pengamatan bahasa. Nah, paniten bahasa itu pengamatan bahasa ya di sini. Bagian aksara A, B, jeung C. Nah, berarti bagian huruf A, B, dan C. Nah, di situ ya. Kita buka bukunya juga di halaman. Nah, ini pengajaran dulu ya. Pengajaran 2 ya, di halaman 11 ya. Setelah 10 berarti 11. Pengajaran kedua, pengalaman nu pikaresepeun, tadi udah ya dibahas, yaitu pengalaman yang disukai. Nah, tujuan pembelajaran ini apa saja? Ya, nanti ini ada dibaca. Dina ieu pengajaran siswa dipiharep bisa tuh ya. Jadi siswa itu, kalian itu bisa maca bedas bacaan pengalaman kalayan ngagunakeun lafal nu bentes, tentong jeung ekspresi nu merenah. Nah, berarti maca atau membaca keras bacaan pengalaman kalian menggunakan lafal yang bentes itu jelas, lentong ya, jelas. Lentong itu lentong itu keras, dan ekspresi nu merenah. Nah, berarti ekspresinya itu yang yang bagus ya. Lalu yang kedua ngajentrekeun eusi bacaan kalayan bener. Nah, berarti ngajentrekeun itu istilahnya mengungkapkan isi bacaan kalayan benar ya. Berarti kalian itu dengan kata benar seperti itu. Mikawano konsonan ya, ini mikawano konsonan F, P, jeung Z ya. Mikaweruh kecap rundayan awalan N dan Pa. Nah, berarti mikaweruh kecap rundayan awalan N dan Pa nantilah. Nah, yang selanjutnya itu ngagunakeun kecap rundayan awalan N, Pa dina kalimat. Nah, dan nanti ada ininya. Lalu yang keenam, nulis kalimat ngantet satala tina wacana. Satata tina wacana seperti itu. Lalu yang ketujuh, nulis kalimat panyaram. Berarti kalimat panyaram itu kalimat melarang ya. Panyaram itu melarang. Nah, kita lanjut. Ini enggak ada ya, ini mah bukan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini lanjut. Paniten basa. Nah, paniten basa itu adalah pengalaman
pengamatan bahasa ya, pengamatan bahasa. Nah, di sini maca bacaan yaitu membaca ya, yang bagian aksara A yaitu membaca sekarang. Pek baca dina jero hate teks anu judulna pinalis pasanggiri pupuh baca sing bedas. Nah, di sini silakan sama kalian baca di dalam hati teks yang berjudul. Nah, teks yang berjudul ini pinalis pasanggiri pupuh, yaitu pinalis perlombaan pupuh ya, kompetisi ataupun perlombaan perlombaan pupuh ya. Baca sing bedas. Nah, berarti baca yang keras. Nah, seperti itu ya. Baca yang keras. Di sini baca dengan keras gitu, baca sing keras itu ya. Di sini pinalis pasanggiri pupuh. Nah, berarti pinalis perlombaan pupuh atau kompetisi pupuh ya di situ. Lalu sobat, teman, ngaran abdi Safa. Nah, nama saya Safa. Murid kelas 3 kelas 3 SDIT Al Firdaus Lembang ya. Berarti siswa kelas 3 SDIT Al Firdaus Lembang, Bandung. Nah, berarti ada di Lembang itu ada di Bandung ya. Abdi ditunjuk ku sakola di Piwarang Ngiringan Pasanggiri pupuh tingkat kecamatan. Nah, berarti saya diperintah ataupun ditunjuk, sama aja, sama ya kalau ditunjuk juga ya. Saya diperintah oleh sekolah ya, oleh sekolah di Piwarang. Di Piwarang itu ditunjuk ya, di Piwarang itu diperintah juga sama. Diperintah ngiringan berarti miluan ya. Ngiringan itu miluan itu mengikuti perlombaan pupuh tingkat kecamatan. Nah, pasanggiri itu ngiringan itu mengikuti perlombaan pupuh tingkat kecamatan. Waktuna poe Minggu. Nah, berarti waktunya hari Minggu. Nah, tempatnya di gedung PGRI Lembang. Nah, tempatnya di gedung PGRI Lembang. Harita abdi milih pupuh Mas Kumambang. Nah, berarti pada saat itu saya memilih pupuh Mas Kumambang. Samemeh der pasanggiri abdi gemeter pisan sieun teu bisa. Nah, berarti sebelum mulai perlombaan saya gemper ya. Saya abdi gemper pisan sieun teu bisa. Nah, berarti saya gugup. Nah, saya gugup nih, gemper itu gugup ya. Saya gugup ya. Saya sangat gugup lah gitu istilahnya. Saya sangat gugup, takut tidak bisa. Nah, seperti itu. Lalu abdi kabagian nomor patandang tilu. Nah, berarti saya kebagian nomor peserta ketiga. Nah, peserta 3 ya. Pas bagian abdi di genteraan. Nah, berarti pada saat bagian saya di genteraan itu dipanggil ya. Pada saat bagian saya dipanggil, abdi nyuhunkeun doa ti mamah sareng bu guru. Nah, berarti saya itu berarti saya meminta doa dari ibu ataupun mamah ataupun umi lah di sini ya. Abdi meminta doa dari umi dan ibu guru. Nah, ataupun bapak guru di sini bisa lah ya. Jadi ibu guru atau bapak guru. Tidinya mah bismillah wae ka panggung nembangkeun Mas Kumambang. Nah, berarti dari situ bismillah saja naik ke panggung nyanyikan pupuh Mas Kumambang. Nah, seperti itu ya. Ini berarti di sini pupuhnya pupuh Mas Kumambang. Nah, awas nih. Nanti ada di pertanyaannya ya. Lalu alhamdulillah lancar. Nah, berarti ini mah nggak harus diartikan ya. Berarti itu mah sudah paham. Soal juara atau hente
soal juara atau henteu mah teu nanaon, nu penting boga pengalaman. Nah, berarti soal juara atau tidak ya, atau tidak apa-apa ya. Soal juara atau tidak itu tidak apa-apa. Yang penting mempunyai pengalaman. Nah, boga itu mempunyai ya. Yang penting mempunyai pengalaman. Saminggu ti harita, nah berarti seminggu seminggu setelahnya ya, seminggu ti harita itu seminggu setelahnya abdi dipanggil ku kepala sekolah pikeun ngiringan pasanggiri pupuh tingkat kabupaten. Nah, berarti saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk mengikuti perlombaan pupuh tingkat kabupaten. No, kan seperti itu, tingkat kabupaten. Lalu abdi jadi wawakil di kecamatan. Nah, berarti saya jadi mewakili dari kecamatan ya, seperti itu. Jadi saya mewakili dari kecamatan, seperti itu kata Pak Sekolah tadi ya. Lalu Bu Guru sareng pun biang nangis bakating ku bunga. Nah, berarti ibu guru ataupun bapak guru dan pun biang itu orang tua ya. Itu boleh ibu, boleh ayah juga. Pun biang ya, pun biang itu ibu. Jadi ibu ya, umi, seperti itulah. Jadi ibu guru atau bapak guru dan orang tua kita ataupun ibu kita ya, ataupun umi lah gitu, umi menangis ya, menangis karena senang ya, karena senang. Ini menangis bakating ku senang gitu, berarti menangis karena senang, seperti itu aja. Lalu rerencangan sakelas ngiring ngawilujengkeun. Nah, berarti teman-teman sekelas ngiring mengucap atau ngiring itu yaitu milu ngucapkeun selamat. Nah, seperti itu ya. Ngawilujengkeun itu mengucapkan selamat ya, mengucapkan selamat. Lalu kalau ngiring itu milu ya, milu mengucapkan selamat ya, gitu ya. Lalu selanjutnya abdi asa kurang percaya kedah ngawakilan ka kabupaten. Nah, berarti saya perasaan saya kurang percaya ya, tidak percaya lah gitu. Perasaan saya tidak percaya, kedah itu berarti di sini kudu ya, kudu ngawakilan ka kabupaten. Nah, kudu ngawakilan ke kabupaten, seperti itu ya. Rasa risi teu percaya diri leutik hate sieun teu tiasa mawa amanah sakola jeung sobat-sobat. Nah, berarti rasa risi ini berarti tidak enak ya, tidak enak. Lalu tidak percaya diri lah gitu ya, tidak enak. Rasa risi itu tidak enak perasaan ya, tidak enak perasaan, tidak percaya diri, kecil hati, takut tidak bisa membawa amanah sekolah dan teman-teman. Nah, seperti itu tuh ya. Nah, artinya. Lalu selanjutnya abdi miyos ka kabupaten disarengan ku mamah sarta rombongan ti sakola. Nah, berarti miyos itu pergi ya. Miyos itu pergi ataupun istilahnya berangkat. Abdi berangkat ke kabupaten disarangan itu di Barengan ya, berarti di Rencangan itu berarti di Barengan. Nah, di Sarangan itu di Barengan ya, didampingi sama mama ataupun umi ya, ataupun ibu serta rombongan dari sekolah. Nah, serta rombongan dari sekolah, seperti itu ya. Lalu aya bapak kepala sekolah, guru kelas 3 jeung sabagian rencangan. Nah, berarti ada bapak kepala sekolah, lalu ada guru kelas 3 dan juga sebagian dari teman-temannya gitu, seperti itu ya.
Lalu salila di gedung tempat pasang giri, berarti selama berada di gedung tempat perlombaan. Nah, lalu ieu hate asa teu garnah pikir gemper. Nah, berarti ini hati, ya, ini hati, perasaan ini hati tidak enak. Iya berarti ini hati perasaan tidak enak, pikiran gemper. Nah, gemper itu berarti gemetar, ya. Gemper itu gugup. Nah, gemper itu gugup lah. Pikiran gugup. Nah, gemper itu gugup. Seperti itu. Lalu abdi kebagian nomor patandang 5. Nah, berarti saya kebagian nomor peserta kelima. Nah, seperti itu ya. Peserta kelima. Lalu basa dipanggil abdi ngadeg-deg tur gemper. Nah, berarti pada saat dipanggil saya ngadeg-deg itu kayak apa ya namanya, ngadeg-deg itu gemper lah, ya, sama juga gemper lah, yaitu gemper ataupun gugup lah, sama juga gugup lah, ngadeg-deg itu. Abdi berarti saya, saya ngadeg-deg atau gemper, gugup, saya gugup dan gemetar. Gemper itu gemetar, ya, atau gugup juga sama tuh. Ngadeg-deg itu ngadeg-deg gitu kan, ngadeg-deg seperti kedinginan gitu ya. Gitu. Gugup lah, gugup, gemetar, gugup dan gemetar. Nah, gemper itu gugup, ngadeg-deg itu gemetar, ya, gemetar dan gugup. Nah, ngadeg-deg itu gemetar, benar. Lalu tapi la haula weh abdi naik panggung. Nah, berarti tapi la haula saja saya naik ke panggung. Nah, ari pupuhna milih sinom. Nah, berarti kalau pupuhnya yaitu milih pupuh sinom. Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang halaman ke 13-nya, yaitu kira-kira jam 14 sore. Nah, berarti kira-kira jam 14 sonten, harusnya sonten ini ya, jam 2 sonten ya. Kira-kira jam 2 sonten, harusnya seperti itu. Jadi kira-kira jam 14 sore. Nah, sore itu masih bahasa Indonesia ya. Kalau untuk Sunda sonten. Nah, ini kebalikannya ya. Ya nggak apa-apa dah. Lalu acara pasang giri pupuh antara siswa SD sakabupaten Lekasan. Nah, berarti acara perlombaan pupuh antara siswa SD sakabupaten Lekasan. Nah, tinggal ngadaguan pengumuman. Nah, berarti tinggal apa? Ngadaguan itu tinggal menunggu pengumuman. Lah, yang ngadaguan itu tinggal menunggu pengumuman, seperti itu. Lalu girang panganjen ngumumkeunana ti urutan harapan. Nah, berarti girang itu senang, ya, senang senang apa sebentar nih, senang panganjen itu pengumuman juara lah ya. Senang juara senang penilaian, senang penilaian ataupun hasil penilaian ini ya. Girang panganjen itu hasil penilaian, ya, hasil penilaian diumumkan dari urutan harapan, ya, harapan, dari urutan harapan. Kalau misalnya harapan, ya, dari harapan itu harapan. Nah, lalu ngaran abdi teu kasebut. Nah, berarti nama saya tidak kesebut atau tidak terdaftar di situ ya. Tidak diumumkan nama saya. Hate abdi. Nah, hate abdi begitu genah. Nah, berarti hati saya tidak karuan, ya, istilahnya tidak enak lah ya. Hati saya tidak enak. Nah, mani hayang hingweh cerik. Nah, mani hayang hingweh cerik. Nah, berarti di situ meni itu berarti sangat ingin menangis. Nah, ya, sangat ingin menangis. Nah, berarti di situ mani hayang hingweh cerik. Nah, berarti
sangat ingin menangis ya, sangat ingin menangis di situ. Dewan juri ngumumkeun juara pasanggiri. Nah, berarti dewan juri ngumumkeun juara perlombaan. Ngaran abdi disebut. Nah, pas gitu ngaran saya nama saya disebut atau dipanggil lah di situ. Abdi langsung sujud syukur bari jeung Cirambai Cimata. Nah, berarti saya langsung sujud syukur sambil meneteskan air mata, sambil mengeluarkan air mata ya, meneteskan kalau Cireumbai itu, kalau bahasa Indonesianya Cireumbai itu meneteskan ataupun istilahnya mengeluarkan air mata. Ya, meneteskan Cireumbai Cimata itu ya, meneteskan air mata. Pedah eta bakating kubingah. Nah, berarti karena saking kubungah. Berarti gimana ya? Pedah itu di sini di sini karena sangat senang sekali ya, karena sangat senang sekali. Nah, pedah eta bakating kubingah. Nah, karena itu sangat senang sekali gitu. Karena itu sangat senang sekali ya, ininya apa namanya bahasa Indonesianya ya. Pun biang sareng bu guru. Nah, berarti pun biang itu ibu lah ya, ibu, mama, umi ya, umi deh kalau kita kebanyakan umi, jadi kita umi aja ya. Umi dan ibu ataupun bapak guru langsung ngagabrug bari nyiuman abdi. Nah, berarti langsung ngagabrug itu langsung memeluk sambil menyium sambil menyiumi saya ya. Menyiumi itu ya karena kita anak SD ya, jadi karena dan juga ini yang ngebimbingnya umi dan juga ibu guru. Nah, ya ini yang ininya juga kayaknya perempuan yang ini, yang namanya siapa itu. Iya, perempuan siapa ya tadi namanya. Nah, seperti itu ya, nyiuman abdi. Nah, berarti nyiuman saya berarti gitu ya. Lalu lain piagam hungkul ya, lain piagam hungkul nu dibawa teh. Nah, berarti bukan piagam saja yang dibawa teh, yang dibawa itu hartos kanggo pununjul 2.500.000 ya. Berarti uang juga ya, uang untuk pembinaan sebesar 2.500.000. Nah, seperti itu ya. Di sini kata-kata bahasa Indonesia seperti itu artinya ya. Lalu di sini ada kamus alitnya ya. Kamus alit itu kamus kecil, yaitu pasanggiri perlombaan ya. Lalu ditunjuk sama dengan dipilih ya. Ditunjuk itu dipilih ya. Lalu ngawilujengkeun ucapan selamat. Nah, tadi ada kan ngawilujengkeun selamat. Lalu ngiring itu milu ya. Milu itu ngikut ya, ikut. Nah, seperti itu ya. Maaf nih. Ngiring itu milu itu ikut ya, seperti itu. Patandang yaitu peserta. Rerencangan yaitu babaturan ataupun teman-teman. Lalu gemper gugup. Ngadeg-deg gemetar. Nah, itu gemetar ya tadi ya. Ya, maaf, keles ya. Nah, kita sekarang ke bagian aksara B atau huruf B ya. Ngajawab pananya. Nah, berarti sekarang menjawab pertanyaan. Nah, pancen hidup. Nah, kerjakan sama kamu ya, sama kalian. Di sini dumasar karena bacaan tadi, pek jawab pananya ieu dihandap. Nah, berarti dumasar itu berdasarkan atau menurut ya, berdasarkan atau menurut ya, berdasarkan karena berdasarkan kebacaan tadi ya, kebacaan yang tadi. Sekarang silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, seperti itu ya. Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, saha nu miluan pasanggiri pupuh teh. Nah, berarti siapa yang mengikuti perlombaan pupuh teh ya, perlombaan pupuh ya. Jadi siapa yang mengikuti perlombaan pupuh. Nah, tadi ada kan yang paling atas.
Lalu yang kedua, pupuh naon nu ditembangkeun ku patandang teh. Nah, berarti pupuh apa yang dinyanyikan oleh peserta lomba. Nah, oleh patandang itu peserta ya. Jadi oleh peserta lomba ya. Di situ. Patandang itu peserta lomba ataupun peserta, nah gitu boleh. Jadi pupuh apa yang dinyanyikan oleh peserta. Nah, tadi ada dua pupuh. Pupuh apa tuh ya? Tadi ada di bacaan. Lalu yang ketiga, naon sababna hatena tagiwur jeung hayang cerik. Nah, berarti naon itu apa ya? Apa sebabnya apa sebabnya hatinya tagiwur itu di sini tidak karuan ya, tidak karuan atau tidak tenang ya. Tagiwur itu tidak tenang ataupun tidak karuan ya, tidak tenang lah ya, tidak tenang aja, tidak tenang dan hayang itu dan ingin menangis. Nah, di sini naon sebabnya hatinya tidak tenang dan ingin menangis ya. Apa tuh? Tagiwur itu tidak tenang ataupun semerawut lah gitu hatinya ya. Lalu yang keempat, kunaon mani sujud syukur bari jeung Cirambai Cimata. Nah, kunaon itu kenapa ya harus sujud syukur sambil meneteskan air mata. Nah, itu ya. Jadi kenapa harus sujud syukur dan sambil meneteskan air mata ataupun mengeluarkan air mata ya. Mengeluarkan Cirembai Cimata itu meneteskan air mata lah, seperti itu, nggak apa-apa. Lalu yang bagian 5-nya ya. Cik mun hidup gitu kumaha. Nah, berarti coba kalau kamu seperti itu ya, kalau kamu seperti itu bagaimana. Nah, itu jadi itu mah jawaban masing-masing kalian yang nomor 5 ya, yaitu cik mun hidup gitu kumaha. Nah, di situ coba kalau kalian seperti itu bagaimana gitu, seperti itu ya pertanyaan nomor 5. Nah, jadi kalian isi di situ ya, pakai bahasa Sunda ya. Ini yang 1 sampai 5 itu isi pakai bahasa Sunda. Di sini ada bacaannya, silahkan baca lagi bacaannya. Lalu yang ke C-nya ya, bagian angka aksara C-nya ya, aksara C ya, aksara C-nya itu nyindekeun isi bacaan. Nah, berarti menyimpulkan isi bacaan tadi. Nah, berarti sekarang menyimpulkan isi bacaan tadi. Nah, yang C-nya itu ya. Tadi yang B-nya itu jawab pertanyaan sesuai dengan teks yang tadi dibaca ya, seperti itu. Lalu yang C-nya itu nyindekeun isi bacaan, yaitu menyimpulkan isi bacaan tadi. Pancen babarengan. Nah, berarti kerjakan bersama-sama. Nah, harusnya kalau di sekolah itu dikerjakan bersama-sama. Tapi kalau ini mah di rumah, jadi kerjakan bersama-sama orang tuamu gitu ya, orang tua kalian, seperti itu ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kita kerjakan ini ya, cara belajar menyimpulkan bahasa Sunda ya, teks bahasa Sunda ataupun bacaan bahasa Sunda nih sekarang. Isian ya sama kalian ya, diisi ya. Nah, di sini perintahnya seperti ini. Hidup geus paham karena isi bacaan. Nah, berarti kamu sudah memahami isi bacaan tadi. Nah, seperti itu ya. Yaitu dengan judul Pinalis Pasanggiri Pupuh tadi. Nah, berarti dengan judul Pinalis Perlombaan Pupuh tadi ya, yang tadi. Seperti itu. Kan kalian sudah membaca dan juga Bapak ini sudah diterangkan, kalian baca lagi ya. Lalu selanjutnya, pek ayeuna ku hidup cindekeun eusina ku bahasa sorangan. Nah, ku bahasa sorangan. Nah, berarti sekarang silahkan ya, pek ayeuna berarti sekarang sama kalian ya, silahkan sekarang sama kalian ya, sama kamu simpulkan isi ku bahasa sendiri. Nah, simpulkan isinya ku bahasa sendiri. Tapi bahasanya bahasa Sunda ya, jangan bahasa Indonesia. Jadi simpulkan dengan bahasa sendiri kalian ya, dengan bahasa Sunda. Seperti itu ya.
Lalu tulis di buku pancen, berarti tulis di buku catatan atau buku tugas ya, buku catatan ataupun buku tugas. Di sini buku tulis lah ya. Buku tulis ataupun buku tugas. Nah, di situ buku tugas, buku tulis sama aja ya. Ininya ya. Jadi buku tugas. Hasilnya sawalakeun jeung babaturan. Nah, berarti hasilnya yaitu hasilnya bahas bersama-sama, hasilnya bahas dengan teman-teman. Itu mah kalau di sekolah, tapi itu jadi sebuah tugas ya. Berarti tugasnya ada dua, bagian bagian aksara B dan bagian aksara C. Yaitu bagian aksara B itu ngejawab ngejawab pertanyaan di bawah ini yang sudah ada teksnya di atas tadi. Lalu yang bagian C-nya itu simpulkan isi bacaan tadi dengan bahasa sendirimu, yaitu menggunakan bahasa Sunda ya, seperti itu. Ya, terima kasih ya. Nah, sudah, berarti terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas kesabaran ayah bunda yang telah mendampinginya dan keikhlasan ayah bunda yang telah mendampinginya selama PJJ ini. Semoga kita segera bertemu kembali di kelas dengan suasana yang sehat dan juga bisa untuk PTM ya, untuk pembelajaran tatap muka. Semoga dimudahkan dalam persyaratan ini ya. Semoga kita segera untuk PTM gitu ya. Semoga segera untuk PTM untuk kita ya, untuk SDIT Al-Hidayah khususnya dan umumnya untuk semua siswa-siswi yang ada di Indonesia ini pengen PTM semuanya sebenarnya, seperti itu ya. Jadi pembelajaran bahasa Sunda dicukupkan sekian dulu dan semoga ada manfaatnya dan juga semoga Allah meridhoi atas pembelajaran ini dan semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat dan manfaatnya, amin ya robbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.